Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya yang terhenti ketika ukhti sedang menceritakan awal perjalanan pertemuan dan pernikahan dengan suaminya, juga kejadian-kejadian yang dirasakan ukhti selama beberapa bulan pernikahan dan tinggal di rumah mertuanya tidaklah berkenan. Menurut penuturannya, bukan karena perlakuan kasar atau tidak menyenangkan yang dialami ukhti, tapi pengabaian dan ketidaknyamanan diri ukhti jika segala apa yang dilakukannya seperti tidak ternilai oleh suami atau mertuanya. Memang agak dilema jika dikaji lebih jauh. Makanya ukhti merasakan sepertinya beliau tidak dianggap berperan penting sebagai istri atau menantu di sana. Lalu bagaimanakah cerita ukhti yang disampaikan kepada saya selanjutnya? Mari kita simak kelanjutannya di video ini. Saat itu, kembali ukhti menceritakan dengan suara yang lebih ceria terdengar, berbeda dengan sebelumnya. Namun, tetap menyiratkan ada kesedihan dan kegundahan di balik batinnya. Itu bisa terasa oleh saya dari getaran suaranya ketika bercerita. Kita lanjutkan ya Kang, kata ukhti, dan saya pun mempersilahkannya. Setelah hampir 2 bulan lebih Kang, saya merasakan kerancuan diri saya setelah menikah dan menjadi istri dari suami saya. Akhirnya, saya pun tidak mau merasakan kesedihan dan keterpurukan yang berlarut. Saya sekuat tenaga menerima itu semua. Keikhlasan memang harus saya kuatkan dalam hati. Saya pikir, inilah takdir Allah yang harus saya terima. Tanpa ingin membuat semakin kisruh hidup saya pun hanya diam dan menerima setiap perlakuan suami ataupun mertua saya. Nyesek memang iya di saat itu Kang, tapi ketika hal itu menyiksa saya berusaha berkegiatan apa saja yang bisa melupakan kesesakan itu semua. Sampai kepada saatnya kepasrahan yang saya miliki. Dengan segenap doa yang saya bisa pun saya lakukan, agar semua ada jalan terbaik bagi saya dari Allah. Dan 2 bulan lebih saya menahan itu semua, sampai akhirnya saya yakin Allah menolong saya dengan caranya Kang. Dan ini tidak ada dalam pikiran saya sama sekali. Sungguh, ini cara misteri Allah menolong saya. Ukhti pun sejenak menarik napas sambil melirik saya sebentar, lalu kembali menundukkan pandangannya. Saya pun agak penasaran, lalu bertanya, "Apa itu ukhti?" Dan saya berusaha memfokuskan diri agar bisa menyimak lebih baik. "Iya Kang, ini sepertinya titik awal kebahagiaan yang datang dari Allah untuk saya. Ya walaupun tetap setelahnya ada intrik yang membuat kebahagiaan saya terganggu." Kalimat ukhti pun semakin membuat saya penasaran. Dan saya diam menanti cerita berikutnya. Jadi setelah 2 bulan lebih itu Kang, dengan keadaan yang membuat saya risau, bingung, dan gak tahu harus bagaimana. Ketika apa saja yang saya lakukan seperti tak ada nilai di depan suami bahkan mertua. Terutama soal segala kebutuhan suami. Semua seperti serba salah. Ditambah lagi, saya seakan hanya pajangan yang berembel nama istri suami saya. Tapi saya sendiri tidak mengerti Kang, kenapa suami saya seakan malas untuk sekedar ngobrol sama saya.
terlebih bersikap romantis, memuji, atau hal-hal normal yang layaknya suami istri lakukan. Tidak ada perlakuan itu, Kang. Dan yang saya bisa hanya membisu. Mau ngadu sama ibu bapak saya takut jadi masalah besar. Mau terus terang kepada mertua, takutnya saya dianggap mantu yang neko-neko dan tak sepantasnya. Pokoknya saat itu yang saya bisa hanya pasrah. Udah, itu saja. Walaupun sakit dalam hati, saya telan sendiri, Kang. Nah, Kang, setelah saya lalui masa itu, 2 bulan lebihan, ibu dan bapak mertua saya tiba-tiba memanggil saya ketika suami saya sedang keluar kota selama seminggu. Saat sore hari, saya ngobrol bertiga di teras depan. Dan ibu, juga bapak mertua saya menanyakan bagaimana kondisi dan perasaan saya di rumah mereka. Sebenarnya saya seakan punya kesempatan saat itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya saya rasakan. Tapi kembali, saya tidak mau membuat masalah. Saya hanya mengatakan kalau alhamdulillah saya betah dan nyaman di sini bersama mereka. Dan bapak mertua pun ikut nimbrung dengan mengatakan, jangan sungkan kalau mau main ke rumah orang tua, ataupun orang tua mau main ke sini silahkan. Ya, memang kedua mertua saya itu baik dan sayang sekali sama saya. Makanya terkadang saya tidak tega kalau harus mengakui apa yang sebenarnya saya rasakan. Sampai pada akhirnya, Kang, ini yang tanpa saya sangka. Ibu mertua saya menanyakan sesuatu tentang keadaan apakah saya sudah berisi apa tidak. Soalnya ini kan sudah 2 bulan lebih katanya. Saya cukup tertegun, Kang. Harus bagaimana menjawab pertanyaan itu. Namun, entah memang lidah saya dibimbing Allah untuk bicara, atau saya memang refleks berbicara apa adanya. Saya mengatakan saat itu, kalau bagaimana mau isi, Bu, kalau saya sampai sekarang tidak pernah tidur bareng sama suami. Karena suami saya selalu menghindari saya ketika malam. Dan suami tidur di sofa ruang tamu. Lalu saya pun mengatakan kalau alasan suami saya capek atau banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, saya tidak mau mengganggunya. Itulah yang saya katakan kepada kedua mertua saya. Pokoknya, saat itu saya katakan semuanya. Dengan berusaha memakai kata-kata yang tidak membuat mertua saya tersinggung dan marah. Dan reaksi mertua saya pun cukup kaget memang. Seakan tidak percaya. Kok bisa suami saya seperti itu sama saya? Dan saya pun mengatakan, tidak apa-apa, Bu, karena memang mungkin suami saya lelah bekerja. Tapi mertua saya pun akhirnya mengatakan, kalau nanti mereka akan bicara langsung jika suami saya sudah ada di rumah. Saya memang cukup merasa tidak enak juga, karena takutnya suami saya menyangka kalau saya ngadu sama orang tuanya. Tetapi mertua saya memang begitu sayang, dengan mengatakan kalau nanti katanya itu urusan ibu dan bapak. Dari kejadian itulah, Kang, semuanya berubah. Alhamdulillah. Ini yang saya katakan pertolongan Allah yang maha misteri, Kang, untuk saya. Sepulang suami saya, ibu dan bapak mertua pun memanggilnya, dan kita ngobrol berempat. Memang situasinya cukup menegangkan bagi saya. Saya takut kalau terjadi pertengkaran. Ternyata, Kang,
mertua saya itu sangatlah bijak dalam menyampaikan apapun sama anak-anaknya. Makanya terkadang kalau mertua protes kepada saya, sedikit saya terganggu. Karena memang bahasanya ada sedikit merendahkan saya. Beda ketika mertua saya berbicara sama anak-anaknya yang begitu sangat bijak. Dan yang saya lihat, suami saya pun memang anak berbakti. Ketika disampaikan apa nasihat-nasihat ibu dan bapak, dia hanya diam dan meminta maaf. Juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan memang benar, malam itu juga, malam pertama saya tidur bareng dengan suami saya setelah pernikahan saya 2 bulan lebih tidak pernah bareng. Jadi, gak usah saya ceritakan lah ya Kang, kejadian selanjutnya mungkin Akang juga sudah tahu. Yang pasti, saya bahagia sekali Kang. Saya sangat berbahagia terlepas dari pikiran buruk saya tentang suami. Alhamdulillah. Ukhti pun sejenak berhenti bercerita sampai di sana, sambil seperti mengambil sesuatu dari tas yang berada di samping tempat duduknya. Saya minum dulu ya Kang. Sekalian mau kabari anak saya dulu kalau sebentar lagi saya pulang, kata Uti lagi. Dan saya pun mempersilahkannya. Sejenak saya pun terfokus pada catatan agenda, sambil memberi waktu rehat agar Ukti lebih leluasa waktunya. Dan setelahnya, Ukti pun kembali seperti bersiap bercerita kembali. Alhamdulillah Kang, saya udah beres ngabarin anak saya. Boleh saya lanjutkan ceritanya? Tapi Kang, kayaknya saya punya waktu sebentar lagi nih. Jadi, dari cerita ini saya akan ambil poin-poin pentingnya saja ya, biar tidak terlalu lama juga, kata Ukti sambil sedikit bergeser tempat duduk seraya menyimpan HP-nya ke dalam tas. Boleh Ukti, bagaimana baiknya Ukti saja, jawab saya sesingkat mungkin. Baiklah Kang, kita lanjut ya. Dan setelah kejadian itu Kang, hidup saya sedikit berubah. Kebahagiaan saya rasakan. Impian menjadi seorang istri pun saya raih. Sekaligus saya pun merasa seperti dianggap ada, terutama oleh mertua. Apa yang dulu saya lakukan selalu salah, seiring waktu jadi bisa saya kerjakan. Menyiapkan air hangat, makanan, dan segala keperluan suami, saya yang mengerjakannya. Pokoknya Kang, saat itu saya seakan hidup lagi. Ditambah dengan kebahagiaan yang datang dari Allah. Kalau saya mengandung anak pertama Kang. Ukti pun berhenti sejenak dan menunjukkan wajahnya yang seperti tersenyum di balik cadarnya saat menceritakan kabar baik itu. Dan saya hanya mengangguk-ngangguk. Iya Kang, bahagia saya bertambah saat itu. Apalagi mertua saya sangat senang sekali saat mendengar bahwa mereka akan memiliki cucu. Saya seakan anaknya yang sangat disayang. Apapun yang saya mau pasti diberi. Begitulah mertua saya. Tapi itu dia Kang. Seperti saya bilang di awal tadi, di balik kebahagiaan yang saya raih saat itu, ada intrik yang mengganggu saya. Karena seberubahnya suami saya yang mau tidur sekamar dengan saya, sikapnya tidaklah berubah banyak. Tetap dingin, tetap semerdekanya dia, dan kalau boleh saya bilang, asal-asalan saja suami saya dalam melayani saya. Seakan yang penting dia sudah melakukan apa yang ibu bapaknya mau. Selebihnya, ya,
Suami saya seperti tidak memakai hati kepada saya, Kang. Akang ngerti kan? Tanya Uhti kepada saya. Yang sebenarnya, tanpa ditanya pun, saya sudah tahu mengenai hal itu. Oleh karena, saya memang pernah berada di posisi suami Uhti. Dan saya hanya mengangguk seraya menyunggingkan senyum tipis tanda saya mengerti. Nah, Kang, begitulah suami saya. Ini mohon maaf ya kalau saya terdengar keterlaluan membicarakan aib suami. Tapi memang begitulah adanya, Kang. Saya seakan ada, tapi seadanya bagi suami saya. Bahkan ketika saya mengabarkan kalau saya hamil pun, suami saya tidak seperti mertua saya yang antusias mendengarnya. Suami saya mah biasa saja, cuma bilang alhamdulillah, syukur, itu aja. Udah, gitu aja. Selebihnya tidak ada tuh memanjakan saya, bertanya bagaimana keadaan saya, atau mau apa saya. Gak ada, Kang, semua itu. Tapi ya, Kang, saya memang tidak ingin dimanja demikian. Tapi saya sering dengar dari teman-teman ketika tahu bahwa dia hamil, suaminya tuh makin sayang dan selalu menjaganya. Terkadang mau hal-hal yang aneh pun suaminya selalu siap memberi. Tetapi pada kenyataannya saya tidak mendapatkan seperti itu, Kang. Bahkan kalau boleh saya bicara, volume pertemuan intim saya sama suami bisa dibilang sangat jarang. Tapi ya sudahlah ya, saya sudah mensyukuri segitu juga. Yang penting saya sudah bisa merasakan perbedaan daripada saat awal saya nikah dulu. Dan saya hidup sehari-hari dengan baik-baik saja. Saya merawat kehamilan saya bersama mertua saya yang intens selalu menanyakan apapun yang saya rasakan. Bahkan periksa ke dokter, membeli kebutuhan anak ketika nanti lahir, semua dibantu mertua dengan begitu telaten. Suami saya ya seperti biasa, sibuk dengan pekerjaannya, tanpa pernah sekalipun menyempatkan diri untuk saya. Tetapi pintarnya suami saya, kalau di depan orang tuanya, dia selalu memperhatikan saya. Kadang menggandeng saya, juga mengambilkan air minum. Padahal ketika berdua, saya minta tolong mau ke kamar mandi juga, paling dia cuma membukakan pintu, lalu sudah diem. Begitulah suami saya, Kang. Dan saya seakan sudah maklum sajalah. Saya kira ya itulah sifat suami saya, tanpa berpikir yang aneh-aneh. Sampai pada suatu saat, Kang, kejadian yang benar membuat saya mulai berprasangka buruk kala itu. Saat suami saya sedang teleponan di loteng balkon kamar saya. Saya kira, mungkin lagi ngobrol sama teman bisnisnya. Karena memang suaranya laki-laki. Bisa saya dengar sedikit dari pantulan speaker HP-nya. Jadi, ya sudahlah, saya cuma bisa diem. Tetapi, yang saya lihat, suami saya meneleponnya begitu lama. Dan suami saya seperti berkata-kata aneh. Kok nelponnya seperti bukan membicarakan bisnis? Malah lebih kepada sedang meredam kemarahan seseorang di balik HP itu. Suami saya seperti memohon-mohon agar jangan marah. Dan saya dengar dengan jelas kalau suami saya mengatakan kata sayang, cinta, dan hal-hal yang tak sepatutnya dikatakan seorang lelaki kepada lelaki. Saya benar-benar heran, Kang, saat itu. Aneh, dan mulai hati saya terbentuk semacam prasangka buruk. Jangan-jangan suami saya punya selingkuhan. Begitulah pikiran saya, Kang. Tapi kembali, Kang,
Saya tidak mau membuat situasi menjadi kacau. Sehingga walaupun tahu apa yang dibicarakan suami saya di telepon, saya tidak seperti mendengar. Setelah selesai suami saya masuk ke dalam kamar, dia tidak tahu kalau saya ada di dalam kamar juga. Makanya dia sempat seperti terperanjat dan bertanya, "Kamu dari tadi di kamar?" Dan saya bersikap seperti tidak ada apa-apa. Saya mencoba membereskan baju-baju suami saya yang saat itu memang akan berangkat keluar kota. Dan saya cuma menjawab, "Enggak, A, baru aja." "Siapa yang telepon?" "Rekan bisnis AA," kata saya. Dan suami saya pun seakan plong mendengar saya bertanya demikian. Dan dia bilang, "Iya, itu temannya yang akan bareng pergi malam ini." Lalu dia pun pergi keluar kamar seperti tidak merasa bersalah. Sakit saya, Kang. Sangat sakit. Sebenarnya saya ingin mendamprat kala saya dengar dia di teleponan tadi. Tapi saya mikir, saya takut salah. Kalau saya tidak punya bukti kuat. Makanya saya berusaha untuk tetap tenang saat itu. Walaupun setelah suami saya pergi, saya menangis di balik pintu. Itulah yang terjadi di awal kebahagiaan saya, Kang. Sakit sekali. Dan berlalulah kejadian itu. Suami saya pun berangkat meninggalkan saya selama seminggu. Dan selama seminggu itu, saya cuma berkabar lewat SMS saja. Karena jika ditelepon, alasannya sedang sibuk lah, apalah. Dan prasangka saya dalam hati saya pun makin menjadi. Tapi saya tidak bisa apa-apa, Kang. Cuma bisa diam, menunggu, dan menjalani kehamilan saya yang hampir 9 bulan. Bahkan sudah mau lahiran beberapa minggu lagi. Waktu terus berlalu sangat cepat. Prasangka buruk saya, ketakutan-ketakutan saya, ketika suami pulang, ketika suami pergi lagi, terus membuat saya rusak kembali kebahagiaan hati saya. Saya hanya terus berdoa, apapun yang dilakukan suami saya, semoga tidak seperti yang saya takutkan. Kadang memang saya bisa menyingkirkan pikiran kalau suami saya selingkuh. Tidak mungkin. Toh, yang dia telepon adalah lelaki. Jelas sekali saya dengar. Mungkin itu hanya bercanda saja. Dan pikiran-pikiran positif lain pun saya bangun, Kang, saat itu. Dan pada suatu saat, ketika beberapa hari lagi saya sampai pada jadwal kelahiran yang bidan katakan, sesuatu terjadi lagi, Kang. Ketika suami saya berada di rumah, dan dia ngobrol bersama orang tuanya, membicarakan rencana kelahiran anak kita nanti, saya yang tadinya ikut ngobrol minta izin dulu ke kamar, karena membutuhkan tisu. Dan saya pun pergi ke kamar. Di mana saat itu, ketika saya masuk, saya lihat ada HP suami saya tergeletak di meja kerjanya. Barang tas kerja, juga buku-buku kantornya. Ketika melihat HP suami saya, tidak sedikit pun terlintas saya ingin membukanya. Tapi kemudian, entah itu memang pertolongan Allah yang ingin membukakan sesuatu untuk saya. HP itu pun berdering pelan. Dan saya pun segera mengambilnya. Awalnya saya bingung, apakah saya harus menjawabnya, atau saya bawa ke depan suami saya untuk menjawabnya. Dan di layar HP suami saya yang cukup bisa dibilang bagus karena berupa HP Nokia konektor dengan berupa yang besar, tertera nama seorang lelaki, yaitu Adit. Tetapi di atas namanya itu memakai tanda bentuk cinta.
dan kecurigaan saya pun menjadi saat itu. Lalu saya pun akhirnya tanpa berpikir lagi membijit tanda menerima panggilan telepon. Lalu saya dekatkan di telinga saya. Dan yang saya dengar adalah suara manja seorang lelaki menyebut suami saya dengan kata-kata, "Halo sayang, aku kangen nih. Lama banget gak diangkat. Kamu lagi sama istri busukmu ya? Kapan kesini lagi? Cepetan dong." Begitulah kata-kata lelaki di balik telepon itu. Dan saya pun langsung menjawab, "Maaf, ini siapa ya?" Dan tiba-tiba terputuslah telepon itu. Terenyak saya, Kang. Langsung jantung saya seakan diburu degupan kencang. Saya lemas saat itu. Ingin menangis, ingin menjerit, ingin marah-marah semarah-marahnya saat itu. Tapi kembali saya berusaha menguasai keadaan, Kang. Saya tidak mau merusak rencana kelahiran saya dengan hal itu. Sedangkan mertua dan suami saya sedang membicarakannya. Sejenak saya diam di kamar. Dan saya bertekad, saya tidak akan membuka kejadian ini dulu sampai anak saya lahir nanti. Dan saya pun, alhamdulillah, saat itu bisa menguasai emosi saya. Saya kembali ke ruang tamu dan bersikap seperti tidak ada apa-apa. Walaupun di otak dan hati saya benar-benar bergejolak. Berbagai tanya di benak saya menyeruak. Siapa lelaki yang menelepon suami saya dengan manjanya tadi? Lalu apa yang sebenarnya suami saya sembunyikan dari saya? Mengapa harus ada kata kangen dan sayang dari seorang lelaki juga untuk suami saya yang jelas-jelas seorang lelaki? Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya, Kang. Dan dari sanalah, Kang, saya mulai merasakan kalau ada sesuatu yang lain dari keadaan seksualitas suami saya. Prasangka-prasangka buruk saya saat itu mengoyak kebahagiaan saya. Tapi saya terus berusaha seperti tidak ada apa-apa. Saya terguncang, tapi sedikit pun saya tidak bicara sama suami. Dan ketika saatnya saya melahirkan, suami saya ternyata mengatakan, Kang, bahwa dia tidak bisa menemani karena ada pekerjaan keluar kota yang sangat penting seperti biasa. Mertua saya lah yang siaga menjaga saya. Sampai alhamdulillah, anak pertama saya lahir seorang putri yang cantik dengan selamat. Yang saya lahirkan ketika hati saya sedang berkecamuk prasangka buruk terhadap suami saya. Entah berada di mana dia, lagi apa, dan sama siapa. Saya harus bertaruh nyawa. Sedangkan entah sedang apa suami saya. Yang pasti saat itu saya merasakan kebahagiaan saya berselimut prasangka. Dan Uhti pun akhirnya menangis. Dengan kelihatan tetesan air matanya membasahi cadar yang menutupi bagian hidup. Ya, saya lihat saat itu Uhti benar-benar menangis terisak. Beban berat yang Uhti rasakan seakan bisa saya rasakan juga. Dan saya membiarkan Uhti dengan perasaannya saat itu. Siapa tahu dengan menangis itu semuanya menjadi plong. Walaupun saya belum tahu
apalagi kejadian yang Ukti alami setelah ini. Sahabat penasaran? Sama saya juga. Tetapi agar tidak terlalu panjang durasinya, jadi sampai di sini dulu ceritanya. Kelanjutannya kita simpan di video berikutnya. Tunggu ya. Terima kasih.